Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil abkari fa innahunna a'zabu afwahan wa antaqu arhaman wa arda bil yasir." Nikahlah dengan gadis perawan sebab mereka itu lebih manis bibirnya, lebih subur rahimnya, lebih ridho dengan yang sedikit. Bisa bermakna manis bibirnya artinya tutur katanya masih bisa dikontrol, ya. Bisa bermakna itu karena dia belum pernah punya pengalaman rumah tangga sebelumnya. Kalau orang sudah punya pengalaman rumah tangga, apalagi cerai dalam kondisi suaminya tidak meninggal, terjadi pertengkaran selalu dalam rumah tangga, berarti tanda tanya orang ini kenapa jadi janda. Dan kemungkinan mereka kalau sudah terbiasa berkata kasar sama suaminya yang dulu, dia akan lakukan juga pada suami yang sama atau suami yang sekarang. Ini ada cukup banyak ikhwah yang saya temui menghadapi kasus yang sama. Jadi ternyata memang apa yang saya sampaikan secara teori di pengajian itu ternyata betul. Bahwasanya menikah sama janda ini cukup banyak hal-hal yang mendatangkan resiko-resiko. Di antaranya resikonya itu adalah lisannya lebih tajam daripada orang-orang gadis seperti Nabi SAW sampaikan. Tentu ini bicara masalah global ya. Kalau ada di antara janda yang santun, yang ramah, terutama kalau yang memang mengabdi dengan suaminya sampai suaminya meninggal. Jadi janda karena suaminya meninggal, bukan karena pertengkaran. Maka itu insya Allah masih tertinggal akhlak-akhlak yang baik. Tapi kalau sudah cerai, umumnya ini lisannya seringkali tajam, gitu kan? Karena dia sudah menganggap, ya sudah nggak cocok, sudah tinggalin saja saya, cerai saja dan seterusnya. Maka ini yang dimaksud dengan makna haditsnya, salah satu makna hadits ini. Subur rahimnya yang dimaksud adalah di sini tentu karena dia belum pernah melahirkan, maka dianggap dia subur, gitu kan? Seperti itu Pak maknanya. Walaupun janda terbukti sudah melahirkan, berarti dia juga subur. Tapi yang dimaksud sini adalah lebih mudah untuk bisa punya anak lagi atau punya anak kalau masih gadis. Begitu juga dengan ridho dengan yang sedikit. Jadi kalau pertama kali menikah, apa yang kita sebagai suami biasa tetapkan sama istri, misal kita kasihkan dia nafkah sekian misalnya, gaji kita misalnya 2 juta, kita kasih 1 juta, ya udah kita mengatakan kelolalah harta ini misalnya, maka dia akan jalan karena dia belum punya pengalaman dalam pengelolaan nafkah. Tapi kalau seseorang nikah sama janda, tadinya suaminya kaya raya, misal biasa memberikan dia 20 juta, 30 juta atau memenuhi semua kebutuhan hartanya, lalu kemudian menikah dengan kita dan kita tidak punya pendapatan, maka ini akan jadi masalah baru dalam hidup. Hari pertama, hari kedua bisa berjalan, setelah itu nanti akan jadi masalah. Apalagi kalau memang dasarnya dia merasa dia yang membiayai si laki-laki ini. Ya, banyak gitu yang masih bujang nikah sama janda-janda kaya, akhirnya kena dibiayai hidupnya, maka janda ini menganggap remeh dia. Dia tidak punya lagi suara, tidak punya kewibawaan dari rumah, nggak bisa lagi memimpin karena semua sudah harus makanan yang dia masukkan di mulutnya pun hasil dari keringat si perempuan tadi. Ya, itu yang dimaksud dengan ini.